Lembaga Pemasyarakatan Lapas Terbuka kelas 2B Kendal mulai membuka budidaya perkebunan kelapa kopior Genja. Penanaman perdana bibit kelapa kopior Genja dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jateng, Kepala Lapas Terbuka kelas 2B Kendal, dan para mitra kerja Senin 28 November 2022. Budidaya kelapa kopior Genja ini bekerjasama dengan Koperasi Produsen Agro Gemilang Nusantara. Budidaya kelapa kopior Genja ini menambah usaha lapas produktif di Desa Kartika Jaya, Kecamatan Patebon, Kendal. Usaha lain yang sudah berjalan diantaranya kebun mangga, jambu air, kebun pisang, ternak ayam petelur, ternak kambing, ternak sapi, dan budidaya ikan. Kepala Kanwil Kemenkumham Jateng, Yuspa Rudin, mengatakan dalam membentuk kemandirian warga binaan, pihak lapas memberikan pendidikan dan keterampilan kepada warga binaan dengan berbagai usaha bidang pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan maupun usaha lainnya. Lapas harus bisa meningkatkan perekonomian dalam rangka membangun ketahanan pangan. Jangan hanya pertanian, harus diintegrasikan dengan peternakan misalnya, sehingga biayanya menjadi lebih hemat. Ya, peternakan ini dalam rangka pembinaan kemandirian di lapas Kendal. Kepala Lapas Terbuka Kendal Rusdedi mengatakan pada tahap awal ini telah menanam sebanyak 150 bibit kelapa kopior Genja dengan lahan seluas 1,5 hektar. Targetnya dalam jangka waktu 3 tahun ke depan sudah mulai panen tiap bulannya. Selama menunggu masa panen akan dilakukan tanaman tumpang sari dengan tanaman jagung, cabai, dan tanaman lainnya. Penanaman tahap awal ini kita siapkan sekitar 150 pohon. Untuk lahan itu sekitar 1,5 hektar. Berikutnya akan kita kembangkan terus. Dengan berbagai usaha bidang agribisnis, Lapas Terbuka Kendal bisa dijadikan tempat wisata edukasi bagi masyarakat, khususnya bagi pelajar dan mahasiswa. Yang kedua oleh Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah dengan kepada Bapak Ketua. Pembangunan sektor pariwisata merupakan salah satu prioritas pembangunan dalam rangka menggerakkan beserta jajarannya para kalapas. Dan selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera untuk kita semua. Lihat pohon kelapa di sini karena kelapa juga ternyata banyak wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah yang kami hormati. Kemudian yang akan kita mulai pada hari ini, mulai menanam itu hasil lihat pohon kelapa di sini karena kelapa juga ternyata banyak. Ya, 3. Keluar tuh ditumbuk oleh itu. Ini kan dalam rangka pembinaan kemandirian, artinya kita tetap konsepnya di lembaga pemasaran itu tetap konsepnya adalah pembinaan kemandirian. Jadi nanti kita ngajak warga binaan masyarakatan itu untuk melatih mereka bagaimana mengembangkan tumbuhan kelapa kopior ini nanti akan bermanfaat ketika mereka setelah keluar. Jadi boleh juga bisa melanjutkan kerja di sini nanti setelah bebasnya. Jadi, kemudian kita juga di sini kan di samping kelapa kopior juga ada kegiatan-kegiatan lain yang diselenggarakan oleh lapas terbuka ini. Mereka pelihara kambing, pelihara sapi, kemudian banyak macam. Kemudian pertaniannya. Jadi seperti yang disarankan oleh Profesor Bambang Waluyo tadi, Dekan Fakultas Peternakan dan Pertanian, ya jangan hanya itu, jangan hanya pertanian, tetapi harus diintegrasikan dengan peternakan misalnya, sehingga biayanya menjadi lebih hemat. Maksudnya kalau ada peternakan itu
peternakan itu pupuknya dari karena ada peternakan. Di situ ini dalam rangka pembinaan kemandirian di lapas Rutan. Penanaman tahap awal ini kita siapkan sekitar 150 pohon ya. Untuk lahan itu sekitar 1,5 hektar untuk di dalam area ini ya. Iya. Dan tahun berikutnya akan kita kembangkan terus. Targetnya bisa panen kapan ini Pak? Ini setelah tanam itu 3 tahun. 3 tahun dia sudah mulai belajar berbuah. Jadi tahun keempat itu sudah mulai kita panen setiap 20 hari. Setiap 20 hari panen. Itu ada tebang sarinya. Nah, untuk sambil menunggu masa panennya itu kan lama, kurang lebih 3 tahun. Nah, area sekitar perkebunan kelapa kopior ini kita tumpang sari dengan jagung, kemudian dengan cabai. Saat ini selain kelapa kopior ini apa lagi yang ada? Selain kelapa kopior, kita bisa lihat ya di sini ada yang sudah panennya rutin itu mangga ya, dua kali setahun. Kemudian ada pohon pisang, ini pohon pisangnya sekitar 2000 pohon lebih. Nah, ini setiap minggu juga kita dipanen juga. Kemudian ada tanaman buah ya, jambu, sayur-sayuran ya, ada sawi, tomat, cabai, kemudian terong gitu ya. Kemudian di area belakang itu ada kegiatan perikanan budidaya, ada peternakan sapi, peternakan kambing, dan peternakan ayam. Setahunnya omsetnya berapa jadi? Kalau total ya kita hitung kemarin kotor itu sekitar 130-an. Juta ya. 130 juta ya, kotor ya. Seluruhannya. Dari semua kegiatan. Terus rencana menjadikan wisata kira-kira kapan itu Pak? Nah, ini sudah kita canangkan. Setelah ini kita sudah mulai dorong ya supaya mulai sebelum kelapanya produksi juga kelapa kopiornya bisa kita datangkan dari luar. Jadi sudah mulai kita promosikan untuk bisa wisata. Ya.